Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Haire Jamaluddin dengan NIM F0612111032 Departemen Sejarah Universitas Hasanuddin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi bab 2 dari buku Peradaban Barat dari zaman Perancis hingga zaman global karya Marvin Ferry. Di Eropa Barat, industrialisasi dimulai dengan beberapa alasan. Pada saat itu, Eropa Barat memiliki kekayaan yang banyak dibanding dengan wilayah lain di dunia, dan kekayaannya tersebar lintas kelas masyarakat yang lebih banyak. Selama abad ke-16 hingga abad 17, yaitu revolusi komersial, akumulasi modal didukung oleh meluasnya perdagangan dengan cepat, baik luar negeri maupun di daratan. Ekspansi ini dihasilkan dari pencarian yang agresif, pasar-pasar baru, dan penggalian kekayaan dari wilayah dunia yang lebih luas, selain dari negeri-negeri Mediterania, yang dapat dimasuki oleh generasi-generasi terdahulu. Itulah sebabnya sumber-sumber daya baik manusia maupun material dunia baru dan Afrika memberi bahan bakar bagi penumpukan kekayaan Eropa. Karena adanya persaingan dalam militer dan komersial yang sengit, negara-negara yang modern dan yang mempunyai derajat keberhasilan yang bervariasi mendorong secara aktif industri-industri untuk memproduksi secara besar-besaran persenjataan, seragam-seragam, kapal-kapal, dan mendorong perniagaan agar mendapat penghasilan dari pajak. Karena pertumbuhan yang terjadi di bidang perniagaan pemeliharaan ekonomi yang diperluas, banyak level-level dari masyarakat yang ikut berpartisipasi, seperti para perkebunan pasar, pangeran-pangeran saudagar, para pengusaha inovatif, kolonial perkebunan tebu, penjual budak, pelaut, dan para petani. Peningkatan dari populasi dan produktivitas pertanian membuat peningkatan dalam proses industrialisasi pertumbuhan penduduk Eropa pada abad ke-19 dapat membantu tumbuhnya konsumen maupun tenaga kerja bagi industri. Pada abad ke-18, pola-pola tradisional pertanian dihentikan di Eropa, dan pertanian menjadi usaha yang semakin kapitalis. Pada saat itu, ada dua tradisi budaya Eropa yang memainkan peran penting dalam munculnya industrialisme, yaitu individualisme dan tingginya nilai yang diberikan orang-orang Barat pada pengertian rasional dan pengendalian atas alam. Britania memiliki beberapa keuntungan yang membuatnya menjadi pelopor, seperti persediaan arang dan besi yang banyak dan mudah dikembangkan, membuat Britania mempunyai tradisi panjang metalurgi dan pertambangan. Di tahap awal industrialisasi, Britania mempunyai sistem transportasi berupa kanal-kanal dan jalan-jalan tol yang dibiayai oleh para pengusaha swasta yang dibangun agar mendapatkan keuntungan. Selain itu juga Britania memiliki kelompok buruh petani yang tidak mampu lagi mencari nafkah di negeri itu untuk dirinya dan keluarganya. Britania memiliki ketersediaan modal untuk investasi di dalam industri-industri baru, dan dana ini berasal dari para tuan tanah dan para saudagar yang kaya karena perniagaan. Perubahan di bidang teknologi. Banyak perubahan yang terjadi di bidang teknologi seperti industri kapas. Pada abad ke-18, Britania masuk dalam industri kapas, dan produksi kapas di Britania meluas 10 kali lipat antara 1760 dan 1785, dan 10 kali lipat lagi antara 1785 dan 1825. Banyak penemuan yang merevolusi industri dan mengubah secara drastis kondisi-kondisi sosial dalam pekerjaan. Pada 1733, ditemukan alat tenun oleh John Kay agar memungkinkan penenun menggandakan hasil mereka dan agar produksi lebih cepat. Pada tahun 1768, James Hargreaves menyempurnakan mesin tenun, dan 5 tahun Richard Arkwright membuat mesin tenun yang digerakkan oleh air atau manusia. Dan mesin tenun milik Samuel dapat menggerakkan banyak kumparan pertama menggunakan energi manusia dan kemudian energi hewan dan air.
Tetapi perubahan itu membuat kemacetan dalam pemenuhan sehingga Edmund Cartwright mengembangkan alat tenun bermesin pada tahun 1785. Mesin uap. James Watt yang merupakan seorang teknisi dari Skotlandia mengembangkan mesin uap pada tahun 1760-an. Mesin uap dijalankan dengan arang atau kayu dan bukan lagi memakai tenaga air yang memungkinkan pabrik-pabrik dapat dibangun di mana saja. Pada saat itulah terjadi peralihan dari pekerja laki-laki ke perempuan dan anak-anak yang merupakan perubahan sosial yang besar. Industri besi. Pada 1780-an, produksi besi tempa disempurnakan yang merupakan logam yang kemudian digunakan secara luas hingga baja mulai diproduksi secara murah pada 1860-an. Industri besi memunculkan permintaan yang besar pada tambang batu bara untuk bahan bakar tungku. Pada 1860-an, William Siemens dan Pierre dan Emily Martin bersaudara mengembangkan tungku terbuka yang dapat memproses jumlah logam yang lebih besar daripada alat mengubah ciptaan Bessemer. Transportasi. Pada 1830-an, jalur kereta api pertama dibangun di Britania yang menghubungkan antara Manchester dan Liverpool. Hal ini menyebabkan pembangunan kereta api di banyak bagian dunia. Pelayaran berubah dengan menggunakan kapal-kapal tanpa layar dan mempunyai kapasitas tonase yang lebih besar. Karena banyaknya perubahan membuat masyarakat dari pedalaman ditarik ke kota, cara hidup tradisionalnya berubah, tetapi ada juga kehidupan lama yang belum berubah, khususnya pada setengah abad pertama ke-19. Kota-kota semakin besar dalam jumlah ukuran dan populasinya akibat industrialisasi. Pertumbuhan yang banyak, tetapi perencanaan yang begitu sedikit menyebabkan kota memiliki sanitasi yang sedikit. Tidak ada pencahayaan, perumahan yang kumuh, transportasi yang buruk dan kurang aman. Semua orang menderita, baik yang kaya maupun yang miskin, di lingkungan yang penuh penyakit, kejahatan dan kekasaran. Mereka tinggal di dekat pabrik-pabrik. Banyak anak yang mati akibat penyakit yang berada di Britania. Perubahan dalam struktur sosial. Revolusi industri menghancurkan selamanya pembagian masyarakat ke dalam golongan iman, bangsawan, dan orang biasa. Perkembangan industri dan niaga menyebabkan perkembangan yang selaras. Kaum borjuis. Borjuis yang paling kaya adalah para bankir, pemilik pabrik dan tambang, dan para saudagar. Tetapi kelas menengah juga mencangkup pemilik toko, manajer, dan dokter. Sejak abad ke-18 dan seterusnya, ketika industri dan perniagaan berkembang, kelas menengah menjadi berkembang, awalnya hanya di Britania, kemudian di seluruh Eropa. Selama abad 18 dan ke-19, kelas menengah berjuang untuk melawan budaya kaum bangsawan yang diskriminatif politik, ekonomi, dan sosial. Menjelang berakhirnya abad 19, kaum borjuis menengah memegang jabatan tertinggi di banyak wilayah Eropa dan berbagai kewenangan dengan kaum bangsawan. Industrialisasi mungkin mengurangi beberapa rintangan antara kaum elit pemilik tanah dan kelas menengah, tetapi mempertajam perbedaan antara kelas menengah dan kelas pekerja. Kehidupan bagi orang-orang yang pekerjaannya memberi sumbangan kepada proses industrialisasi tidaklah mudah. Biasanya, karyawan pabrik merupakan pendatang baru dari wilayah-wilayah pertanian dan sudah diusir dari tanah itu. Mereka pindah ke kota tanpa keluarga. Mereka bekerja sekitar 15 jam per hari. Dibandingkan dengan hidupnya di desa, standar kehidupan pekerja naik, tetapi kondisi kerjanya mengerikan. Karena pabrik-pabrik yang kotor, panas, tidak berventilasi dan sering berbahaya, dan akan didenda jika melakukan kesalahan, bahkan jika ia mengalami kecelakaan. Biasanya mereka dipecat dengan sesuka hati oleh majikannya. Sebenarnya kehidupannya di desa memang miskin, tetapi secara sosial ia terhubung dengan keluarganya, gereja, dan bahkan tuan lokal.
Tidak seperti di kota, mereka dapat bekerja hingga 100 pekerja dan hanya memiliki sedikit kontak dengan para majikan mereka. Mereka juga jarang bersosialisasi antar sesamanya, sehingga merasa kurang nyaman pada masa-masa sulit. Biasanya para pekerja berada di sekitar bar, kafe, atau tempat perkumpulan serupa. Munculnya pembaharuan di Britania. Britania jauh dari demokratis, walaupun Britania menjadi negara yang paling bebas di Eropa Barat. Britania didominasi oleh bangsawan-bangsawan. Beberapa parlemen mendesak dilakukannya pembaharuan tepat pada waktunya. Pada 1828, parlemen mencabut undang-undang abad ke-17 yang menghalangi kaum non-konformis untuk mendapat posisi di pemerintahan dan universitas, dan tahun berikutnya para penganut Katolik mendapat hak untuk duduk di parlemen. Pada 1833, perbudakan dihapus di Kekaisaran Britania. Langkah ini menciptakan pemerintahan kota kecil dan kota besar. Pembaharuan yang berpusat pada perluasan hak memilih dan pemberian hak untuk memilih pada kota-kota industri yang terus-menerus meningkat. Para pekerja merasakan sedikit kelegaan ketika kaum humanis menekan parlemen untuk mengesahkan undang-undang pabrik pada tahun 1833. Gerakan reformasi Kartis yang mendukung berasal dari barisan baik kaum radikal intelektual maupun kaum pekerja mendesak pembaruan politik, bukan ekonomi. Selama tahun 1830-an dan 1840-an, kaum Kartis menghasut dilakukannya langkah-langkah demokratis. Britania terhindar dari revolusi, tidak seperti negara-negara daratan. Para politisi Britania beranggapan bahwa hal itu terjadi karena mereka telah membuat pembaruan-pembaruan yang tepat pada 1830-an dan 1840-an. Tanggapan terhadap industrialisasi. Banyak masalah yang diciptakan oleh industrialisasi dan mempengaruhi secara mendalam pemikiran politik dan sosial. Liberalisme mulai sebagai suatu usaha untuk melindungi hak-hak individu dari otoritas negara yang menindas, serakah harus berhadapan dengan suatu masalah yang belum diantisipasi, kesukaran yang disebabkan oleh industrialisasi yang pesat dan urbanisasi. Kaum liberal pada abad ke-19 melihat kemiskinan dan penderitaan sebagai bagian dari tatanan ilmiah dan berada di luar jangkauan pemerintah. Mereka takut jika pemerintah campur tangan dapat mengganggu pasar bebas, mengancam kemerdekaan pribadi, dan menghalangi kesejahteraan sosial. Tetapi, kaum liberal mengubah pemikiran mereka. Mereka mendukung tindakan pemerintah untuk menyediakan pendidikan atau kesempatan bagi kaum dan menerima prinsip negara membantu orang miskin. Sosialis beranjak lebih jauh dari kaum liberal, karena mereka berargumen jika keprihatinan kaum liberal terhadap kebebasan dan kesamaan individu berdampak kecil terhadap kemiskinan, penindasan, dan ketaksamaan kasar yang mengganggu masyarakat modern. Mereka mengklaim jika cita-cita liberal dalam melindungi orang dan harta milik kaum kaya sementara mayoritas terperosok di dalam kemiskinan dan ketakberdayaan. Kaum sosialis percaya bahwa mereka sudah melihat suatu pola di dalam masyarakat. Oleh karena itu, kaum sosialis juga romantik karena memimpikan suatu tatanan sosial baru di mana tiap individu dapat menemukan kebahagiaan dan terpenuhi kebutuhannya. Saint-Simon melepaskan gelarnya semasa Revolusi Perancis dan dengan semangatnya, ia mengkhotbahkan peluang untuk suatu masyarakat yang baru. Dia mempunyai misi untuk mengoreksi masyarakat dengan memberikan suatu pengertian mengenai zaman baru yang sedang dibentuk oleh ilmu dan industri. Ia memiliki misi tentang masyarakat yang terorganisir secara ilmiah dan dipimpin oleh ahli yang terlatih, merupakan daya yang kuat di kalangan intelektual abad ke-19 dan sangat hidup sekarang
ini di kalangan orang-orang yang percaya pada suatu masyarakat teknokratis. Fourier merupakan sosialis dari Prancis. Fourier berusaha untuk menciptakan komunitas-komunitas kecil untuk memungkinkan pria dan wanita menikmati kesenangan yang sederhana. Komunitas ini terdiri dari sekitar 1.600 orang yang disebut phalansteries dan akan diorganisir menurut kebutuhan-kebutuhan tetap dari tabiat manusia. Semua orang akan mengerjakan tugas-tugas yang menarik bagi mereka dan akan menghasilkan benda-benda yang menghasilkan kesenangan bagi dirinya dan orang lain. Robert Owen menjadi bagian dari pemilik dan manajer permintaan kapas New Lanark di Skotlandia. Karena keresahannya akan meluasnya perlakuan yang buruk terhadap pekerja, ia bertekad untuk memperbaiki kehidupan para karyawannya dan membuktikan adanya kemungkinan untuk berbuat demikian tanpa menghancurkan keuntungan. Dia memperlihatkan kepercayaan dengan segala cara bahwa pekerja yang lebih sehat dan lebih bahagia akan menghasilkan lebih banyak ketimbang pekerja lain yang kurang beruntung. Ia percaya bahwa industri dan teknologi dapat memperkaya umat manusia. Industrialisme dalam perspektif. Revolusi industri sangat membantu dalam memodernkan Eropa. Pada akhirnya, ia mengubah setiap segi masyarakat. Di dalam masyarakat pra-industri pada pertengahan abad ke-18, pertanian adalah kegiatan ekonomi yang dominan dan petani adalah kelas yang paling banyak jumlahnya. Kaum bangsawan abad ke-18 memandang masyarakat sebagai suatu hierarki yang di dalamnya posisi seseorang di dalam kehidupan ditentukan statusnya. Revolusi Prancis menghancurkan struktur kekuatan tradisional, bangsawan, pendeta, dan raja. Eropa pada abad ke-18 sebagian besar merupakan pedesaan dan pada abad 1800 banyak populasi yang tinggal di kota-kota. Revolusi industri mempercepat langkah modernisasi. Seiring dengan perjalanan waktu, arti penting desa-desa, pertanian, dan produksi kerajinan pudar karena kota dan pabrik. Nilai kekuasaan kaum bangsawan merosot karena terjadinya industrialisasi dan urbanisasi. Meskipun revolusi industri menciptakan banyak masalah, beberapa yang besar, pada akhirnya revolusi industri memungkinkan standar kehidupan manusia tertinggi di dalam sejarah dan menciptakan peluang-peluang baru dalam kemajuan sosial, partisipasi publik, dan pendidikan perkembangan budaya. Itulah tadi materi yang saya paparkan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Terima kasih.